Halo Mobil Mania, selamat datang di mobilman.id bersama gua Danang. Kali ini kita mau mereview Honda Stepwagon. Bagi Anda yang membutuhkan jasa inspeksi mobil bekas, Mobilman ID menawarkan inspeksi mobil profesional 175 titik dengan laporan video lengkap. Kebetulan bulan ini ada promo diskon 50% mulai dari Rp150.000 per mobil. Nah, Honda Indonesia memperkenalkan Honda Stepwagon, MPV keluarga yang hybrid. Di Jepang sendiri mobil ini udah dijual dan untuk versi Jepang mobil ini cc-nya lumayan gede, 2000 cc. Dan mobil ini boxy banget. Kalau ngelihat sekilas mirip Nissan Serena. Jadi memang mobil ini head to head dengan Nissan Serena atau Toyota Foxy. Sama-sama boxy, sama-sama LMPV. Tapi kalau ini dia punya keunikan tersendiri yang nggak dimiliki sama kompetitornya. Tapi sayangnya di Gias tahun 2024 ini mobil ini hanya diperkenalkan aja, belum dijual. Jadi Honda pengen tahu minat masyarakat tinggi nggak sih dengan kehadiran mobil hybrid seperti ini. Dari depan, mobil ini punya grill yang cukup besar tapi nggak lobang ya. Bolongannya hanya bawah dan atas. Dan ini ada logo Honda gede biru karena dia hybrid ya. Kalau Honda hybrid kasih biru-biru. Dan namanya Stepwagon. Dan lampunya udah full LED, ada DRL-nya. Ini kalau menurut gua simple dan kotak gitu ya. Boxy banget, lampunya kotak, grillnya cenderung kotak. Dan kalau menurut gua manis sih. Nggak begitu neko-neko gitu untuk desain Stepwagon ini. Kalau sampai dijual di Indonesia, gua rasa sih bakal laku. Dari bagian samping, Honda Stepwagon ini cukup panjang dan cukup tinggi ya. Panjangnya mencapai 4.830 mm, lebarnya mencapai 1.750 mm, tingginya 1.845 mm, dan wheelbase-nya 2.890 mm. Jadi artinya ini hampir 1,8 meter ya, karena tinggi gue 171, ini hampir 1,8. Jadi udah jelas kita nggak bisa lihat atapnya. Dari dalam juga headroomnya tinggi banget sehingga mengesankan lega ya. Kabin tuh terasa lega di dalam. Untuk desainnya mobil ini nggak banyak aneh-aneh gitu. Dia polos saja, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang tambahan-tambahan apa, nggak ada body kit juga, sedikit doang di bawah. Dan sayangnya masih ada cekungan di sini sih. Kalau mobil-mobil large MPV yang lain seperti dari Toyota kan dia udah mulai diumpetin gitu ya di bawah kaca. Kalau ini dia masih di sini. Untuk kaki-kaki dia sudah menggunakan velg ring 17 two-tone dengan ban ukuran 205/55, cakram di keempat roda dan sudah lubang 5 nih untuk velgnya. Dan dia sudah ada peredamnya nih. Ini bukan plastik, ini peredam ya. Peredam yang memang benar-benar ngeredam gitu ya. Untuk meredam road noise full dari depan ke belakang. Jadi gue yakin road noise tuh minim ya di mobil ini. Untuk sektor mesin memang Honda nggak jelaskan secara rinci berapa cc-nya. Tapi untuk yang versi Jepang, mobil ini dibekali mesin 2000 cc ya. Menghasilkan tenaga 143 horsepower dan torsinya 175 Nm. Ya jadi kalau menurut gue ya nggak begitu besar, tapi ya cukup lah untuk mesin hybrid Honda Stepwagon ini. Sebelum kita ke bagian belakang, kita bahas bagian depan dulu. Nah, untuk kabin bagian depan ini, mobil ini benar seperti yang gue bilang, atapnya lega banget. Headroomnya, wah, ini kira-kira ada 50 cm kayaknya ya. Tinggi gue 171 cm dan ini tinggi banget. Bahkan ini sun visor-nya itu ya gede banget gitu. Udah kayak sun visor bis. Jauh banget, ini benar-benar tinggi sehingga mengesankan mobil ini lega gitu ya. Dan untuk dashboardnya itu jauh juga dari
ujung dashboard sampai ujung kaca itu jauh dalam gitu. Kira-kira 60-an senti lah. Dan ini soft touch. Karena mobil masih buatan Jepang ya, bagus sih. Mobil buatan Jepang, made in Japan ya, CBU itu bagus. Ini aja bahasanya masih bahasa Jepang. Untuk layout dashboardnya ya gaya-gaya Honda yang terbaru ya. Ada honeycomb gini, dan untuk AC-nya ada di tengah. Dia udah auto dan dia sudah climate control. Untuk pengaturan transmisi juga ada di tengah. Dia udah tombol ya, dia nggak ada tuasnya. Udah electronic parking brake. Speedometernya udah full digital. Di sini nggak ada apa-apa, hanya untuk penyimpanan aja. Dan di sini ada armrest yang bisa diatur ketinggiannya. 2 tingkat, 1, 2. 1, 2. Mau segini bisa. Mau segini bisa. Kita lihat. Aduh, masih oplak-oplak kalau bahasa gua. Jadi glove box-nya belum soft opening sayangnya. Tapi di sini udah ada cup holder. Dan kalau untuk jok sih nggak begitu panjang ya. Tapi cukup sih. Cuman kurang panjang sedikit aja. Padahal kan mobil ini luas ya. Joknya atasnya tuh fabric, sampingnya kulit. Ya normal aja, nggak terlalu nyaman banget. Di sini ada cup holder. Dan untuk setir dia ada tombol cruise control, volume, dan ada pedal shift ya. Dan ini juga udah menggunakan teknologi Honda Sensing juga, sehingga udah cukup canggih. Nah, ini sini ada buat cantelan nih, buat cantelan belanjaan di sini maksimal 3 kilo katanya. Jadi kalau misalnya ada belanjaan dicantelin di sini juga bisa. Dan ini rata ya, tengah ini rata. Sayangnya nggak bisa bergerak ininya. Tapi ini rata bawahnya, jadi nggak ada penghalang. Untuk kepraktisan ya jelas banyak banget. Ini ada celah, sini ada celah, sini ada tempat. Bahkan ini bisa buat botol 2 yang tinggi sekalipun bisa. Kanan juga bisa. Cup holder ada banyak, ya kan. Di sini juga bisa taruh. Di depan-depan sini juga bisa taruh. Nah, di bagian belakang Honda Stepwagon ini dia menggunakan konfigurasi captain seat ya, bisa dibilang captain seat lah ya, karena dia terpisah. Dan ini sudah ada armrestnya yang bisa diatur kayak depan, bahkan sampai paling bawah pun bisa begini. Di sini bisa segini. Dan ini ada pengaturan leg supportnya yang besar. Ya wajar lah, karena untuk large MPV itu perlu ada beginiannya. Tapi sayangnya untuk jok masih pengaturannya masih manual ya, dia belum otomatis. Walaupun ya pengaturannya cukup banyak dan lantainya rata banget. Iya, ini lantainya rata, karpetnya cuy tebel banget. Jepang emang gitu ya, kalau mobil buatan Jepang selalu karpetnya tebel gitu. Sini ada untuk charging USB Type C. Ini ada pocket. Di sini ada buat meja ya. Meja kecil lah, maksimal 2 kilo. Buat makan sih sebenarnya, makanan kecil gitu ya, dan cup holder gitu buat naruh minuman. Jadi nggak bisa buat kerja, buat laptop nggak bisa di sini. Terlalu kecil. Ada handle dan ada AC-nya di atas. Dia pengaturan AC-nya sendiri. Jadi buat belakang beda, depan beda. Dan di sini ada tirai juga yang masih manual, belum otomatis, tapi pintu sudah otomatis. Nah, kalau di bagian belakang sebenarnya mobil ini 7-seater ya. Tapi pelipatannya cukup canggih banget. Sebelum kita lipat, kita lihat dulu nih. Ini lowongnya jauh banget. Ini misalnya kita lipat ya. Ini yang dari sini aja nih. Tinggal tarik ini aja. Taruh. Dia langsung turun sendiri. Kayak otomatis gitu. Sebenarnya mekanis aja. Dan untuk naikinnya juga gampang. Ini kan ditutup. Sebelum ini naikin ya. Ini luas banget. Ini apapun bisa masuk ke sini. Luas banget dan tinggi gitu ya. Jadi kalau mau masukin kulkas juga bisa di sini. Kulkas yang buat rumah tuh di gedang tinggi bisa masuk sini.
Nah, untuk naikinnya gampang juga. Contoh yang ini deh. Tarik, dorong, dan ini tarik. Jadi canggih. Pelipatannya tuh simple banget. Balikin lagi gini. Biarin aja. Turun sendiri. Dan ketika misalnya di dalam, misalnya kita mau duduk di paling akhir, tapi ini terlalu sempit gitu ya. Diaturnya bisa dari sini. Oh, ngegeser di sini. Ya ini yang perbedaannya dengan Foxy gitu. Bedanya di sini. Di belakang juga ada dapat AC, jadi nggak iri-irian ya. Dan ada charging juga. Dan seatbeltnya 3 titik juga. Jadi walaupun di belakang tetap nyaman sih. Nah begitulah review gue tentang Honda Stepwagon yang sayangnya belum dijual di Indonesia ya. Jadi kita belum tahu harganya. Mudah-mudahan nggak terlalu mahal ya, nggak di atas 600 juta. Harapan gue sih di angka 500-an ya. Kalau 500-an laris nih mobil. Nah buat Anda yang sedang mencari mobil bekas, mulai dari Honda Brio, Honda Freed, Honda CR-V, dan Honda lainnya, bisa langsung kunjungi di website kami di mobilman.id atau download aplikasinya di Play Store dan App Store. Sekian dari gua Danang and see you in next video.